PSM Makassar yang baru saja dikalahkan oleh PSIS Semarang dengan skor 1-0, cukup tipis ya, harus berhadapan dengan Persipura Jayapura yang baru saja meraih kemenangan dari Persikabo. Ya, dua tim dari area timur ini sebenarnya mewakili sepak bola timur ya, yang kondisinya bisa dibilang beberapa tahun kemarin memang cukup membaik ya sebenarnya, tapi entah kenapa di tahun ini cukup kurang performanya karena mungkin pertandingannya harus dilaksanakan di Jawa kali ya. Mungkin ada sesuatu faktor yang membuat pemain dari area timur ini cukup kurang greget lah. Nah, bagaimana peluang dari dua klub ini akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 tepatnya jam 8.30 malam WIB. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia Timur berarti kalau di Jayapura itu jam 10.30 malam ya. Sedangkan di Sulawesi berarti jam 9.30 malam. Nah, siapin waktunya buat nonton ya, karena hari Sabtu harusnya waktunya cukup lah. Nah, kalau kita melihat 5 pertandingan mereka terakhir, memang performa dari dua klub ini memang cukup tidak stabil ya, karena di 5 pertandingan mereka terakhir PSM Makassar hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali kalah dan 2 kali seri. Sedangkan Persipura Jayapura hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan. Di sisa 4 pertandingan mereka terakhir mereka harus kalah. Nah, di sini memang momennya Persipura Jayapura baru saja mengganti pelatih dan mereka cukup bagus kemarin mendapat kemenangan melawan Persikabo. Ya, mudah-mudahan ada perubahan lah. Kalau kita melihat klasemen sementara, memang saat ini dua klub dari Indonesia Timur ini memang hanya menempati papan tengah dan Persipura Jayapura itu harus menempati papan bawah. Ya, saat ini PSM Makassar berada di peringkat 10 dari 13 kali pertandingan. Mereka hanya berhasil menang 4 kali, seri 5 kali dan kalah 4 kali dengan poin 17. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di peringkat 17 ya, berada di zona degradasi dari Liga 1 ya. Mereka harus segera berbenah ini. Dari 13 pertandingan yang mereka lakukan, mereka menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 9 kali. Poinnya saat ini di angka 8. Ya, kalau kita melihat klasemen di papan bawah, memang dengan posisi 15 ya, yang aman buat zona degradasi, dia terpaut 3 ya poinnya. Persipura Jayapura di Madura United dengan angka 11. Kalau dari insight, PSM Makassar cukup produktif ya, berhasil mencetak 5 gol dari 5 pertandingan, sedangkan Jayapura itu hanya mencetak 2 gol dari 5 kali pertandingan. Memang produktivitasnya kurang ya Persipura Jayapura ini. Kalau kita melihat dari head to headnya, dari total 8 pertandingan mereka bertemu, PSM Makassar berhasil menang 3 kali, seri 3 kali, dan Persipura Jayapura berhasil menang 2 kali. Pertemuan mereka terakhir di tahun 2019 di bulan November tanggal 18 itu PSM Makassar berhasil menang 4-0 melawan Persipura Jayapura. Nah, untuk kondisi statistik sampai saat ini memang PSM Makassar lebih produktif ya, cukup jauh dibandingkan dengan Persipura Jayapura, yaitu di angka 1,31 gol per pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura itu di angka 0,77 per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan dia PSM Makassar menjadi PR ya lini pertahanan Makassar, karena sampai saat ini dia kebobolan itu di angka 1,23 gol per pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura itu di angka 1,62 gol per pertandingan. Kalau melihat kondisi tadi ya, sepertinya memang baik PSM Makassar maupun Persipura Jayapura sebenarnya dua klub besar ya yang ada di Indonesia. Kalau menurut kami ya harus segera berbenah, harus melakukan sesuatu ya. Dua klub dari Indonesia Timur ini perwakilan dari Indonesia Timur yang bisa bilang cukup banyak berbicara di kancah sepak bola nasional, dan bahkan cukup banyak pemain-pemainnya yang akhirnya menyumbang untuk pemain timnas nasional Indonesia ya. Ya, harapan kami memang sebenarnya dua klub besar ini tetap berada di Liga 1, karena kalau mereka tidak berada di Liga 1 takutnya nanti pemain-pemain di Indonesia Timur tidak akan terlihat dan kemungkinan agak susah untuk masuk ke dalam timnas Indonesia ya. Ya, terutama Persipura Jayapura ya, karena pasti tiap tahun sepertinya memang ada pemain dari Jayapura yang selalu mewakili daerahnya untuk menjadi timnas Indonesia.
Ya, mudah-mudahan Persipura bisa segera bangkit ya, karena kemarin juga mereka berhasil meraih kemenangan dari Persikabo. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebagai titik awalnya Persipura untuk bisa lolos dari zona degradasi Liga 1. Dan PSM Makassar juga mudah-mudahan bisa bangkit dari kondisinya sekarang dan bisa masuk ke papan atas dari klasemen Liga 1 BRI. Nah, balik lagi ke pertandingan dua ini, kalau berdasarkan statistik memang sepertinya PSM Makassar lebih baik dibandingkan dengan Persipura Jayapura. Karena dalam hal mencetak gol PSM Makassar lebih produktif. Tapi memang di beberapa pertandingan terakhir PSM Makassar agak susah ya. Kemarin memang di pertandingan terakhir melawan PSIS Semarang, ya memang PSIS Semarang pertahanannya cukup kuat ya. Kalau nggak salah di angka 0,66 gol per pertandingan. Ya mudah-mudahan di pertandingan ini PSM Makassar bisa mencetak gol dan bisa berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir imbang ya, atau mungkin ketika PSM Makassar bisa lebih memanfaatkan lini depannya. Playmaker Jempluin sih memang luar biasa ya permainannya. Dia bisa mencetak gol dari bola mati juga, umpan-umpannya juga akurat. Ya, PSM Makassar masih ada peluang juga untuk bisa meraih kemenangan dari Persipura Jayapura. Nah, cuman harapannya dua klub dari area timur ini bisa bangkit lah dan tetap bisa berbicara di Liga 1. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Maju sepak bola Indonesia. Adios.